Halo lagi kawan, masih bersama saya Muhammad Fadil Setiarso dari Fakultas Teknik jurusan Informatika Universitas Mulla Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas teknik-teknik fotografi yang menggunakan alat khusus. Alat khusus pertama ialah tripod. Banyak fotografer digital yang mampu meningkatkan hasil foto mereka dengan hanya memasang kamera pada tripod. Oleh karena itu, sekarang saya akan sedikit membahas tentang tripod beserta kegunaannya. Beberapa orang mungkin tidak akan seberapa suka jika sampai pada pembahasan tentang aturan dalam fotografi. Tetapi, terkadang aturan merupakan hal yang bagus sebagai pertimbangan saat memotret. Aturan ideal memotret hanya dengan tangan kosong atau tanpa alat bantu seperti tripod atau monopod selalu berkaitan dengan dua faktor, shutter speed serta focal length yang sobat gunakan saat memotret. Memotret dengan kecepatan tersebut berarti akan meminimalkan efek getaran atau goyangan kamera pada saat memotret. Dan juga tentu pada hasil foto kita, aturan di atas harap diingat hanyalah semacam panduan awal saat memotret. Itu merupakan aturan yang ada sejak era fotografi film, dan sebaliknya, di era fotografi digital, orang sudah banyak memotret dengan menggunakan kamera digital yang sudah memiliki fitur image stabilization, di mana sobat bisa menggunakan shutter speed yang lebih lambat. Beberapa fotografer pemula mungkin akan mengajukan pertanyaan perihal kenapa seorang perlu untuk menggunakan sebuah tripod atau monopod jika dia berpegangan pada aturan di atas dan selalu memotret dengan kecepatan ideal yang ada pada aturan tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwa dalam kebanyakan kasus aturan ini akan mengeliminasi guncangan kamera yang bisa terlihat secara efektif. Sesekali waktu coba melihat gambar lebih dekat atau memperbesar hasil foto kalian. Kemungkinan sobat masih menemukan efek dari goncangan kamera meskipun pada hasil jepretan yang menggunakan shutter speed cepat. Mungkin sebagian dari kita akan merasa keberatan jika harus berkeliling membawa tripod. Tetapi di lain sisi, perangkat ini merupakan aksesoris yang harus dimiliki jika ingin membawa dunia fotografi kalian ke tingkat yang lebih tinggi. Tripod membantu kalian untuk mengeliminasi goncangan kamera, memudahkan penggunaan shutter speed rendah, di mana kalian bisa mendapatkan rentang pemilihan aperture yang lebih luas. Dan ini juga berarti membuat peluang terhadap kreativitas Anda dalam memotret. Selanjutnya adalah drone. Beberapa tahun yang lalu, drone masih menjadi barang yang cukup langka dan juga jarang digunakan. Tidak banyak orang yang tahu apa itu drone dan cara penggunaannya. Dan bagi sebagian orang, drone hanya diketahui untuk urusan militer. Namun, lain dengan sekarang. Drone mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga drone bisa digunakan untuk beberapa kegiatan, pekerjaan ataupun hanya hobi semata. Salah satu penggunaan drone yang populer di kalangan masyarakat perkotaan adalah drone fotografi atau videografi. Popularitas drone terus mengalami kenaikan sehingga banyak kita jumpa penggunaan drone tersebut. Karena kemampuan drone yang istimewa, maka drone fotografi dan videografi sudah menjadi gaya hidup masa kini. Banyak sekali orang yang rela mengeluarkan anggaran yang cukup besar demi memuaskan hobinya dalam penggunaan drone. Banyak juga hasil foto yang keren dan sangat bagus dari foto yang dibidik menggunakan drone. Dengan kualitas yang semakin baik pada hampir setiap jenis drone keluaran terbaru, maka kebutuhan Anda akan fotografi akan terpenuhi dengan drone tersebut. Beberapa pelaku bisnis di bidang fotografi bahkan mempertimbangkan drone untuk melengkapi hasil bidikannya. Drone fotografi murah bisa Anda dapatkan dengan hasil yang bagus. Drone fotografi adalah penggunaan drone yang biasanya digunakan dalam bidang fotografi, misalnya untuk mengabadikan momen saat traveling atau untuk kebutuhan fotografi lainnya. Ada 3 unsur utama yang biasanya terdapat pada drone fotografi, di antaranya yaitu spesifikasi drone, kamera yang berkualitas baik, dan insting seorang fotografer saat mengambil objek menggunakan drone. Pada penggunaan drone di bidang fotografi, bukan tingkat ketinggiannya yang penting, tetapi fleksibilitas kamera pada drone tersebut dalam mengambil gambar dengan angle yang berbeda, sehingga penggunaannya yang lebih luas dibandingkan dengan mengambil gambar menggunakan kamera biasa. Drone juga dapat membantu para traveler dalam membidik objek yang unik dan menarik. Alat selanjutnya adalah lensa. Lensa adalah salah satu dari 2 komponen utama yang membentuk sebuah kamera, khususnya kamera DSLR. Yang pertama adalah bodi kamera, dan yang kedua adalah lensa kamera itu sendiri. Keduanya tidak bisa dipisahkan,
karena kalau dipisahkan tak berfungsi sebagaimana mestinya. Lensa yang biasanya dipakai dalam fotografi secara garis besarnya terbagi dua, yaitu lensa zoom dan lensa fix. Lensa zoom adalah lensa yang panjang fokal lensanya bisa diubah-ubah. Salah satu lensa zoom yang paling terkenal mungkin sudah Anda miliki, yaitu lensa kit. Umumnya panjang lensa kit dimulai dari 18 mm dan berakhir di 55 mm. Lensa kit begitu terkenal karena harganya murah namun kualitasnya masih bisa diandalkan. Kelebihan utama dari lensa zoom adalah fleksibilitas yang Anda bisa dapatkan dalam satu lensa. Maksudnya Anda tak perlu gonta-ganti lensa lagi untuk bisa mendapatkan jarak fokal lensa yang Anda inginkan. Yang selanjutnya adalah lensa fix atau lensa tetap, merupakan kebalikan dari lensa zoom. Jarak fokal lensa ini tidak bisa diubah-ubah. Masih ada beberapa keuntungan dari lensa fix, seperti harganya yang murah, ringan, serta memiliki bukaan maksimum yang besar, umumnya di f/1,8 sampai 1,2. Kekurangan utamanya yaitu tak bisa zoom. Anda harus maju mundur manual dengan kaki sendiri untuk mengkomposisikan gambar. Yang keempat adalah lighting. Apabila kondisi dalam keadaan yang minim cahaya, maka keberadaan flash tidak dapat ditolak lagi. Jika kita melakukan pemotretan dengan hasil berkualitas baik dari segi bantuan pencahayaan flash, maka perlu adanya lampu flash eksternal atau terpisah. Dan juga ada alat bantu lain berupa softbox. Alat ini dianggap alat bantu terbaik untuk pencahayaan atau lighting dalam teknik fotografi. Softbox akan menerangi studio dengan kualitas pencahayaan yang lebih baik dengan sedikitnya jumlah cahaya bebas yang dilepaskan. Payung, walaupun pencahayaan yang dihasilkan cukup memuaskan, cahaya tersebut cenderung sulit dikendalikan dan diatur, memantulkan warna dinding atau langit-langit, dan menimbulkan kesalahan pantulan cahaya pada foto reflektor. Reflektor sering kalau disebut sebagai flex oleh mereka yang berkecimpung di dunia fotografi. Biasanya alat ini digunakan bersama dengan softbox atau umbrella sebagai sumber pencahayaan tambahan, bukan yang utama. Yang kelima adalah filter. Filter dalam dunia fotografi dapat sebagai penyaring pencahayaan yang masuk dalam lensa guna pembakaran sebuah film. Filter juga berfungsi sebagai alat untuk penciptaan efek tertentu hingga terciptanya karakter khusus terhadap objek yang dibidiknya. Penciptaan efek tersebut tergantung dari jenis filter yang digunakan dalam melakukan pemotretan. Filter dalam fotografi berbentuk ring lingkaran terbuat dari bahan kaca khusus dengan karakter beraneka ragam yang mencerminkan efek pada hasil fotografi. Pemasangan atau penempatan filter pada fotografi dipasang di depan lensa kamera dengan cara memutar ring filternya, dan diameter ring filter ini harus sesuai dengan besar diameter lensanya. Filter clear atau normal. Filter clear atau normal. Filter clear adalah filter yang berfungsi untuk melindungi lensa kamera. Filter ini tidak menciptakan efek apapun. Lalu filter ultraviolet atau UV mirip dengan filter clear, tetapi filter ini selain berfungsi melindungi lensa dari kotoran debu, juga mampu fungsi lain, yaitu menyaring sinar ultraviolet yang berdampak pada hasil foto menjadi berkabut atau dalam istilah lain, haze. Filter neutral density. Filter ini merupakan filter kamera fotografi yang berfungsi untuk menurunkan cahaya yang berlebihan dengan jangka waktu yang lebih lama dalam pengeksekusian exposure, terutama keadaan di siang bolong. Filter graduate neutral density. Pada prinsipnya, penggunaan filter graduate neutral density mirip dengan filter neutral density. Hanya perbedaannya terletak pada nilai intensitas penurunannya. Pada filter graduate neutral density, nilai penurunannya adalah setengah filter neutral density. Filter polarizing. Filter ini dalam fotografi memberikan nilai lebih pada saturation, yaitu akan menaikkan ketajaman pewarnaan objek bidikan hingga hasil pada menciptakan ruangan yang dapat lama. Filter infrared. Dalam fotografi berfungsi meloloskan sinar gelombang infrared dan akan menahan dampak dari sinar lainnya yang masuk ke dalam lensa kamera. Filter soft atau filter close up. Dalam fotografi adalah filter yang mampu menciptakan kesan lembut atau efek khusus terhadap objek hingga menjadikan bidikan itu. Filter gradasi merupakan filter perpaduan secara gradasi dari dua warna yang dapat menghasilkan efek pada hasil pemotretan dengan karakter warna yang sama.
filter star atau filter crossline, memberikan efek bintang atau tanda silang pada foto yang objek foto yang berkarakterkan cahaya, baik mampu pijar maupun cahaya lilin atau api. Ya cukup sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Memotretlah karena kamu mencintainya, dan karena bagimu hadiah terbesarnya adalah proses memotret itu sendiri. Alex Webb.